Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi pasca sarjana Universitas Bakti Husada Indonesia akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait gerakan Satu Rumah Satu Jumantik atau GIRI. Video ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Berpikir Sistem. Video ini disusun oleh Arif Mustafa SKM dan Dr. Ernawati. Latar belakang. Penyakit DBD merupakan masalah kesehatan dunia, termasuk Indonesia. Asia Tenggara merupakan wilayah endemis DBD, termasuk Singapura, Malaysia maupun Brunei Darussalam. DBD pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968 di Jakarta dan Surabaya dengan total kasus sebanyak 58 kasus dengan angka kesakitan atau IL 0,05 per 100.000 penduduk. Dengan 24 kasus meninggal di mana angka kematian atau CFL 41,3%. Indikator program DBD. Angka kesakitan atau IR-DBD kurang dari 10 per 100.000 penduduk. Angka bebas jentik lebih dari atau sama dengan 95% dan angka kematian atau CFR kurang dari 1%. Penularan DBD. Virus Deng masuk ke dalam tubuh nyamuk saat menghisap darah penderita DBD. 8-12 hari kemudian nyamuk menjadi infektif, masa inkubasi ekstrinsik. Virus masuk ke kelenjar ludah nyamuk dan masuk ke dalam tubuh orang sehat saat nyamuk menghisap darah. 4-6 hari kemudian timbul gejala, masa inkubasi intrinsik. Konsep gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik mengandung makna yang luas, tidak hanya dilakukan di rumah pemukiman namun juga di bangunan sekolah, perkantoran, tempat ibadah, dan lain-lain. Tiap-tiap rumah, sekolah, ruang perkantoran, tempat ibadah, pelabuhan harus punya seseorang yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan PSN Plus di tempatnya. Skema gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Jumantik rumah atau Jumantik lingkungan. Melakukan pemantauan jentik setiap minggu dan mencatat pada kartu jentik. Koordinator Jumantik atau setingkat LT. Memantau kinerja Jumantik rumah atau Jumantik lingkungan, kemudian mencatat hasil pemantauan jentik. Supervisor Jumantik atau setingkat kelurahan atau desa atau RW. Membuat analisa data ABJ dan melaporkan ke puskesmas. Jumantik rumah adalah kepala keluarga atau anggota keluarga, penghuni dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemantauan jentik di rumahnya. Kepala keluarga bertindak sebagai penanggung jawab Jumantik rumah. Jumantik lingkungan adalah satu atau lebih petugas yang ditunjuk oleh ketua RT atau pengelola gedung, instansi, untuk melaksanakan pemantauan jentik di tempat umum atau di tempat institusi. Tempat-tempat umum meliputi pasar, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, tempat ibadah, tempat pemakaman, tempat wisata. Tempat-tempat institusi, antara lain, perkantoran, sekolah, rumah sakit. Koordinator Jumantik adalah kader Jumantik yang ditunjuk oleh ketua RT untuk melakukan pembinaan dan pemantauan, cross-check, pelaksanaan Jumantik rumah dan lingkungan. Koordinator Jumantik memiliki tugas dan tanggung jawab. 1.
Melakukan sosialisasi PSN 3M Plus secara kelompok kepada masyarakat. 2. Melakukan kunjungan dan pembinaan ke rumah atau tempat tinggal atau tempat-tempat umum serta tempat-tempat institusi setiap 2 minggu. 3. Merekapitulasi hasil pemeriksaan Jumantik dan melaporkan hasil kerja Jumantik kepada supervisor setiap bulan. Satu koordinator dapat membina 20-25 Jumantik rumah atau Jumantik lingkungan. Supervisor Jumantik. Supervisor Jumantik adalah satu atau lebih anggota dari Pokja DBD yang ditunjuk oleh Ketua RW atau Kepala Desa atau Lurah untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengolahan data terhadap koordinator Jumantik di wilayahnya. Tugas dan tanggung jawab Supervisor Jumantik. 1. Melatih koordinator Jumantik mengisi formulir hasil pemantauan jentik. 2. Melakukan pembinaan dan peningkatan keterampilan atau pelatihan kegiatan PSN 3M Plus kepada koordinator Jumantik. 3. Melatih masyarakat atau anggota keluarga atau Jumantik rumah tentang cara mengisi kartu pemeriksaan jentik. 4. Melakukan pengolahan data pemantauan jentik menjadi data angka bebas jentik atau ABJ dan melaporkannya ke Puskesmas. Peran Puskesmas dalam program gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. 1. Melakukan rekapitulasi ABJ yang dilaporkan oleh Supervisor Jumantik. 2. Melaporkan ABJ ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setiap bulan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan pemantauan jentik berkala atau PJB minimal 3 bulan sekali. 4. Melakukan peningkatan keterampilan, pelatihan dan pembinaan kegiatan PSN 3M Plus kepada Supervisor Jumantik, Koordinator Jumantik, dan masyarakat. Pelaksanaan pemantauan jentik. Hari pemantauan PBJ dilakukan seminggu sekali, bisa di hari Sabtu atau Minggu atau libur dengan waktu pelaksanaan cukup 15 menit. Tempat yang dipantau meliputi toren, bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, tatakan, dispenser, dan lain-lain. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dilakukan melalui 3M+. 1. Menguras atau membersihkan bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang piaraan, tatakan, dispenser, atau tempat penampung air lainnya. 2. Menutup rapat tempat penampungan air, bagi tempat penampungan air yang tidak mungkin dikuras atau ditutup dan dapat berikan larvasida. 3. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, ban bekas, botol plastik, kaleng bekas. Plus, memberantas larva dengan larvasidasi, memelihara ikan pemakan jentik memasang ovitrap atau larvitrap atau mosquito trap. Plus selanjutnya dengan menghindari gigitan nyamuk dengan cara menanam pohon pengusir nyamuk, memasang kelambu, menggunakan repelen, dan lain-lain. Alur pencatatan dan pelaporan program gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Secara garis besar pencatatan dan pelaporannya yaitu 1. Jumantik rumah dan Jumantik lingkungan mencatat hasil pemantauan jentik pada kartu jentik rumah atau bangunan. 2. Kartu jentik rumah atau bangunan diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh koordinator Jumantik. 3. Koordinator Jumantik melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada Supervisor Jumantik, Pokja DBD sebulan sekali. 4. Supervisor Jumantik atau Pokja DBD melakukan penghitungan ABJ dan melaporkan kepada Puskesmas setiap bulan. 5.
Petugas puskesmas melakukan rekapitulasi dan analisis ABJ lalu melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Demikian pemaparan kami mengenai gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.